Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia telah menghantam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, sektor layanan kesehatan masih mampu bertahan dan memberikan kinerja positif. Salah satunya adalah PT Bunda Medik Tbk. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga 2021 telah mempengaruhi perekonomian di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Namun demikian, masih ada sektor usaha yang mampu bertahan, baik di masa pandemi maupun tidak, dan di masa krisis ekonomi maupun tidak, yaitu layanan kesehatan. Sebab masyarakat masih akan tetap membutuhkan jasa layanan kesehatan dan produk kesehatan. Dan salah satu perusahaan yang bergerak di layanan kesehatan yang mampu bertahan di tengah tekanan pandemi adalah PT Bunda Medik Tbk. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 6 Juli 2021 dan berkode saham BMHS ini berhasil membukukan pendapatan bersih hingga 902,2 miliar rupiah pada semester 1 tahun ini, tumbuh 94% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, 464,6 miliar rupiah. Sehingga dengan perolehan pendapatan tersebut, maka laba bersih perusahaan pun ikut terdongkrak hingga 874% secara tahunan atau year on year, menjadi 197 miliar rupiah dibandingkan semester 1 2020, 20 miliar rupiah. Beragam strategi dan inovasi yang dilakukan jajaran manajemen Bunda Medik berhasil meningkatkan kinerja keuangan Bunda Medik, terutama dalam lini layanan kesehatan. Di sepanjang semester 1 tahun ini, Bunda Medik telah melayani 193.000 pasien rawat jalan, tumbuh 5%, dan 52.000 hari rawat inap yang meningkat 72% dibandingkan semester 1 tahun lalu. Sementara itu, tahun depan, Bunda Medik berencana untuk meningkatkan lini bisnis Morula IVF yang merupakan klinik program bayi tabung, solusi program hamil, dan fertilitas. Selain klinik kesuburan IVF untuk bayi tabung, klinik Morula juga akan melakukan diversifikasi usaha dengan menambahkan Morula Food dan Morula Wellness. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan di segmen ini kita akan bahas topik inovasi strategi PT Bunda Medik Tbk saat pandemi. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rizal Sini yang merupakan Komisaris Utama PT Bunda Medik Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ivan, apa kabar Pak? Selamat pagi, apa kabar? Sehat? Terima kasih. Terima kasih juga Pak Ivan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ivan, sektor jasa kesehatan termasuk sektor yang mampu bertahan di tengah pandemi kalau kita bandingkan dengan beberapa sektor lainnya yang sangat terdampak pandemi dalam hal ini dari sisi negatifnya. Bagaimana tanggapan Anda perkembangan sektor jasa kesehatan di tengah pandemi COVID-19, Pak Ivan? Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Jadi untuk memang melihat sejak awal pandemi ini merupakan suatu artinya challenge untuk semua industri ya, termasuk juga jasa pelayanan kesehatan. Karena dalam hal ini memang sebagai pelaku jasa pelayanan kesehatan kita berada di posisi terdepan. Tetapi dalam 1 tahun terakhir kita sudah banyak belajar terhadap bagaimana beradaptasi terhadap kondisi yang ada sekarang, dan saya rasa semua industri akan berusaha untuk mencari peluang dan bagaimana caranya untuk bisa survive. Dan kebetulan kami melihat bahwa dalam 1,5 tahun terakhir ini adalah merupakan waktu yang sangat membuktikan posisi dari Bunda Medik sebagai pelaku kesehatan ini untuk bisa menjadi silver lining. Dan saya melihat ke depannya memang industri pelayanan kesehatan yang menjadi mungkin suatu story yang baik untuk kita bisa angkat di dalam industri di capital market. Ini akan menjadi suatu highlight dan stepping stone yang sangat baik sekali untuk ke depan. Kira-kira begitu. Sampai sejauh ini adaptasi apa yang dilakukan oleh Bunda Medik, Pak Ivan, terutama di tengah pandemi COVID-19? Ya, jadi memang kalau dari COVID itu salah satu yang kita harus bisa provide adalah kita bersama-sama pemerintah dalam negeri untuk bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk bisa menyelesaikan pandemi secepatnya. Yaitu penambahan bed untuk COVID, kemudian juga kita
dari awal kita sudah mulai membuat inisiatif untuk pengadaan PCR setup yang merupakan salah satu penyedia PCR pertama di Indonesia di swasta ya dari awal bulan Maret lalu. Dan kita juga melihat di grup bayi tabung kita juga banyak melakukan inovasi dengan pengembangan yang tadinya hanya merupakan pelayanan fertilitas, kita memperluas cakupan menjadi pelayanan kesuburan secara komprehensif. Dan ini tentu dengan banyak sekali anak-anak perusahaan di bawah kita yang membuat Bunda Medik menjadi satu rantai layanan kesehatan yang memang kita membuat statement dari embryo throughout life adalah merupakan satu statement yang sangat realistik, karena dalam ini justru memberikan agility kepada Bunda Medik untuk bisa berkembang ke depan. Kira-kira begitu. Baik, dari beberapa anak usaha kemudian juga lini-lini bisnis yang dijalankan oleh Bunda Medik sampai sejauh ini, dari sisi kontribusi yang paling besar, Pak Ivan? Ya, yang pasti karena memang kami adalah perusahaan yang berbasis pelayanan rumah sakit, ya tentu rumah sakit merupakan kontributor yang masih cukup signifikan, berkisar 60-70%, dan kita mempunyai ada kontribusi cukup signifikan dari pelayanan fertilitas dari Morula, dan tentu dengan kecepatan diagnos dan juga beberapa kontribusi lainnya dari pelayanan wisata kesehatan, dari hotel kita juga mempunyai kontribusi. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa kontribusi itu kita pacu untuk semua bisa memberikan pertumbuhan yang sama, dan kita melihat dalam 1 tahun terakhir semua bergerak dengan pertumbuhan yang cukup promising. Baik, apakah Bunda Medik juga termasuk rujukan dari pasien COVID sejak pandemi atau sampai sejauh ini, Pak Ivan? Walaupun kita memfokuskan interest kita kepada ya nama kita Bunda, ya, artinya punya interest besar di pelayanan Bunda dan anak, tapi kita mempunyai ada 2 rumah sakit, 3 rumah sakit umum yang di bawah kita yang memang mempunyai fasilitas yang kita sediakan khusus yang sudah kita pisahkan dengan pelayanan non-COVID. Jadi itu memberikan suatu suatu sense of security kepada pasien yang memang sudah kita pisahkan antara green dengan red zone. Tapi apalagi dengan peningkatan jumlah COVID ini kan kita nggak bisa membuat suatu investasi yang jangka panjang. Tapi kita persiapkan bahwa COVID ini memang hanya sementara, mudah-mudahan. Saya kira ya itulah yang mungkin saat ini COVID ini kita harus anggap sebagai perencanaan yang sebenarnya kita di 2021 ini sudah kita perkirakan sudah tidak ada lagi COVID, tapi ternyata masih berlangsung. Baik, tidak mengedepankan atau tidak menitik beratkan kepada pasien COVID. Tadi Anda katakan kondisi ini tidak akan berlangsung lama. Kita harapkan sama-sama demikian begitu, Pak Ivan. Betul. Dalam beberapa waktu terakhir jumlah kasus juga mengalami penurunan begitu. Dan tentu tidak bisa mengandalkan di tengah kondisi ini saja. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bunda Medik sampai sejauh ini, mungkin mempersiapkan beberapa lini bisnis lainnya supaya tetap tumbuh dan berkembang meskipun tanpa adanya pandemi COVID-19, Pak Ivan? Betul, kami memang sudah banyak sekali mempersiapkan dari buffer produk yang dari awal memang sudah kita targetkan. Dan kalau kita melihat tentang rumah sakit Bunda dengan beberapa kekhususan yang memang mempunyai average revenue per bed-nya yang cukup healthy margin-nya, yaitu yang kita harapkan bisa menjadi salah satu agenda kita untuk kita bisa push persalinan. Itu menjadi satu agenda yang besar. Minimal invasive surgery, itu banyak kita lakukan di grup kita, dan itu tentu merupakan suatu kekhususan yang membutuhkan dokter-dokter yang mempunyai kapabilitas yang baik untuk melakukan tindakan-tindakan yang pasiennya akan cepat recover. Dan ini adalah merupakan interest kita di pengembangan teknologi. Dan juga seperti kita lihat ada robotic surgery, kita juga melihat ada pengembangan seperti teknologi khusus di anak, ya, seperti ICU anak dan urologi. Kita mengembangkan transplant di kemudian hari. Nah, ini adalah suatu inisiatif yang sudah kita siapkan. Tapi di sisi lain juga kita melihat bahwa dengan adanya penambahan bed yang kita siapkan untuk COVID ini, tentu sampai bisa kita konvert menjadi pelayanan yang non-COVID. Dan ini kita sudah prepare untuk penambahan revenue dari peningkatan BOR, data occupation ratio, yang tentu harapannya akan penambahan
revenue secara overall. Itu dari Baik. rumah sakitnya ya kira-kira. Ya, Pak Ivan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali dalam pemeriksaan bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat. Masih di Marga Review dan kita masih membahas topik inovasi strategi PT Bunda Medik Tbk saat pandemi, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ivan Rizal Sini yang merupakan Komisaris Utama PT Bunda Medik Tbk. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi sudah dijelaskan berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Bunda Medik ketika pandemi berlalu, tidak hanya memanfaatkan momen ini, namun pertumbuhan tetap terjaga ke depannya dari sisi layanan, kemudian juga pengadaan infrastruktur, kemudian juga penggunaan alat-alat dengan teknologi yang tinggi, dengan muaranya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Nah, di sisi lain, bagaimana dengan inovasi dari sisi digital? Ini banyak sekali emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang sudah melakukan transformasi ini, terutama di tengah pandemi COVID-19, Pak Ivan. Ya, memang yang namanya digitalisasi proses itu sudah, even sebelum pandemi pun juga sudah mulai kita jalankan. Hanya memang kebutuhan yang meningkat tentu membawa kita untuk mempercepat proses untuk kita bisa punya suatu digitalisasi proses, baik hanya bukan di sisi pelayanan saja, tapi juga di tempat kita. Jadi dengan adanya penunjukan Direktorat IT di bawah BOD kita ini memberikan suatu inisiatif yang memang sangat fokus kepada bagaimana kita punya platform IT yang cukup kuat. Dan kita melihat bahwa keberadaan dari telemedicine, dan itu sudah merupakan sesuatu yang rutin kita lakukan, tapi saya pikir juga ini merupakan satu agenda yang saya rasa juga kita harus simbangkan dengan tentu komunikasi yang ideal dengan pasien, dengan dokter. Tapi kita melihat juga dengan engagement di beberapa platform yang sudah kita lakukan selama 1,5 tahun ini, memberikan suatu color atau warna dari bentuk pelayanan yang kita berikan. Kami juga secara internal sudah mulai mempersiapkan proses untuk bisnis transformasi melalui digital proses, dan ini suatu ongoing improvement yang kita sedang lakukan, dan tentu ini kita harapkan memudahkan pasien dari sisi onboarding, sehingga pasien juga lebih mudah untuk mendapatkan akses ke dokter, informasi, pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin juga penting adalah kita beberapa inisiatif-inisiatif yang kita sudah lakukan ini memang akan untuk ke depannya. Sebagai contoh, kita akan membuat beberapa rumah sakit ke depannya, klinik-klinik ke depannya, dan itu sangat membutuhkan sinergi, baik itu pelayanan maupun juga kontrol secara korporasi. Kita baru saja kita ada beberapa engagement dengan grup platform seperti Klinik Pintar, dan ini merupakan satu engagement antara. Halo, Pak Ivan. Sinergi partnership dan grup-grup kita nanti. Baik, ini dalam penerapan dari sistem digitalnya lebih ke integrasi atau masing-masing lini bisnis nanti akan mempunyai platform sendiri-sendiri, Pak Ivan? Kita sedang mempersiapkan satu platform yang memang akan capture semua lini pelayanan kita. Apalagi kalau kita melihat kita ada satu inisiatif yang namanya MTB, itu adalah Indonesian Medical Tourism Board. Ini merupakan suatu medical concierge business yang kita tentu mengharapkan pasien-pasien kita itu bisa mempunyai akses untuk informasi, baik pelayanan kesehatan, layanan lifestyle yang baik berkaitan kesehatan. Dan ini bisa capture semua informasi tadi secara digital. Dan kita sudah mulai inisiatif itu di Jakarta dan di Bali. Dan kelihatan sekali bahwa link kita dengan grup platform seperti Halodoc, Halodokter, dan Klinik Pintar, ini adalah engagement kita yang nanti akan menerjemahkan banyak sekali produk-produk kita internal, tapi juga untuk membantu teman-teman kita yang lain yang tidak berada dalam grup kami. Dan itu juga akan membawa suatu agenda kita untuk peningkatan dari aksesibilitas pelayanan kesehatan di Indonesia secara umum. Kira-kira begitu. Baik, dari persiapan dari sisi transformasi digital begitu, mengenai ekspansi secara infrastruktur, mungkin dari beberapa rumah sakit. Sebenarnya berapa rumah sakit yang dimiliki oleh Bunda Medik sampai sejauh ini, Pak Ivan?
Kita punya 5 Pak, dan kita sedang ada persiapan beberapa rumah sakit, dan satu kita akan engage dengan rumah sakit yang akan kita kembangkan di Bali, dan kita juga ada beberapa pengembangan dari rumah sakit yang sudah ada di internal kita. Yang prinsipnya kita ingin menambah dari footprints yang kita miliki di Indonesia, tapi dalam hal ini memang penambahan rumah sakit itu membutuhkan waktu untuk kita membangun, tapi juga ada beberapa potensi brownfield akuisisi yang kita akan lakukan juga ke depan. Baik, Pak Ivan, menarik. Kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita coba bahas dari sisi kinerja, kemudian proyeksi di tahun 2021 ini. Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita masih membahas topik inovasi strategi PT Bunda Medik Tbk saat pandemi. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali Pak. Bunda Medik termasuk salah satu emiten yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau tidak salah di beberapa bulan yang lalu Pak Ivan. Di tengah pandemi, momentumnya juga pas sepertinya, dan sambutan dari para investor juga cukup baik terhadap saham Bunda Medik sampai sejauh ini. Terkait juga dengan pelaksanaan IPO, kemudian juga penggunaan dana IPO, bagaimana updatean terkininya Pak Ivan? Realisasinya seperti apa Pak? Ya, jadi IPO itu sebenarnya sudah kita rencanakan lama ya, dan kebetulan memang pada saat ini kita ada pandemi ya, tapi lepas dari pandemi memang fundamental BMI sudah waktunya untuk kita melihat public market itu sebagai satu step kita untuk bisa mengkokohkan posisi BMI sebagai pelayanan yang kontribusi cukup signifikan Indonesia. Tapi kalau kita kembalikan mengenai nature dari kita, memang pertumbuhan yang agresif adalah merupakan agenda yang kita selalu tanamkan di grup, dan beberapa penempatan dari pendanaan yang sudah kita dapatkan dari publik sesuai dengan apa yang sudah kita state sebelumnya adalah pertama dengan konversi obligasi pastinya. Tetapi kalau kita melihat yang lain adalah kita sudah mulai menerapkan kepada penambahan bed yang kita rencanakan 10% di tahun ini, dan itu sudah kita realisasi penambahan bed di Rumah Sakit Bunda Margonda, dan kita juga akan ada rumah sakit di Bali yang nantinya kita akan tentu inginkan ini merupakan suatu pertumbuhan yang memang agresif, yang tentu tidak hanya di rumah sakit saja, ya. Di perusahaan-perusahaan pengembangan melalui klinik satelit, dan juga ini merupakan suatu agenda pengembangan yang nantinya akan menambah footprint dari grup kami. Tentu ditambah dari apa yang sudah di-establish di bawah Dihanos yang melalui hub and spoke model untuk penambahan dari outlet-outlet itu. Jadi itu sudah kita mulai implementasikan Pak. Baik, apakah sudah berdampak Pak terhadap dari sisi kinerja, atau ini evaluasi dan hasilnya lebih ke arah untuk jangka menengah panjang Pak Ivan? Ada beberapa yang memang kita immediate Pak, terutama untuk keperluan kita internal. Yang kemarin pada saat kita ada kebetulan pada saat ini memang ada kebutuhan untuk demand COVID yang lebih tinggi, tapi ini memang sudah ada perencanaan di kami, dan kami percepat proses itu untuk ke depan. Tapi untuk nanti di jangka menengah panjang, pasti penambahan dari bed ini sudah sangat diperlukan, dan kita melihat bahwa kebutuhan ini akan menjadi suatu plafon yang kita akan kejar sebagai target untuk penambahan pertumbuhan kita secara konservatif, organik kita. Tetapi yang untuk penambahan akuisisi itu adalah agenda yang memang kami harapkan dalam waktu dekat kita bisa realisasikan. Baik, di tengah pandemi Pak Ivan, bagaimana kinerja dari Bunda Medik di kuartal pertama atau di semester pertama di 2021 ini? Ya, alhamdulillah kalau kita lihat di first half kita mempunyai pertumbuhan dengan cukup signifikan.
dan kami mudah-mudahan bisa mencapai target kita. Dan kalau kita lihat pada saat ini ya tentu dengan harapan bahwa growth yang cukup besar ini bisa kita selaraskan dengan pertumbuhannya nanti di tahun-tahun ke depannya. Kalau kita kembali kepada pertumbuhan Bunda Medik, memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ini akan ada faktor COVID, tapi saya kira juga kita melihat bahwa fundamental kita yang berdasar kepada non-COVID itu akan bisa untuk mempertahankan pertumbuhan kita yang diharapkan sebagai pertumbuhan yang agresif. Jadi kalau kita lihat bahwa pada tahun ini di first half kita sudah lebih dari target kita, dan ini kita harapkan tentu di akhir tahun kita bisa mencapai konsistensi terhadap pertumbuhan yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu. Apa harapan dari Bunda Medik, Pak Ivan, sudah memasuki di kuartal keempat di 2021? Tadi juga sempat kita singgung pelaksanaan COVID-19 memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Bunda Medik. Kasus sudah mulai melandai, kemudian juga sumbangan dari anak usahanya juga yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia juga cukup signifikan. Kemudian perkembangan terbaru, ini pemerintah menurunkan harga ini Pak dari PCR, kemudian juga dari sisi antigen. Pandangan Anda Pak Ivan? Ya, kita dari seperti yang saya sampaikan tadi, dependensi kita terhadap revenue dari COVID, saya kira itu sudah kita tidak masukkan dalam target kita di tahun 2021. Tapi saya melihat bahwa fundamental dari produk yang tidak bergantung kepada COVID itu adalah merupakan essence dari apa yang menjadi inisiatif kita. Dan kalau kita lihat dari rumah sakit Bunda sendiri, dari ibu dan anak, ini adalah merupakan suatu driver revenue yang tentu tidak akan baik gantung kepada COVID dalam hal ini. Tapi kita akan dengan penambahan footprint, dengan beds yang okupansi yang kita akan naikkan, ini akan menjadi suatu stabilitas terhadap proyeksi kita. Di klinik Wehetat jelas ini tidak ada hubungan sama sekali dengan COVID, dan ini kita sudah tunjukkan strong performance di first half. Memang tentu dalam kedepannya kita harus bisa mengkalibrasi sekali lagi untuk bagaimana kita mengejar tentu dengan periode PPKM yang tentu akan menghambat pasien kita. Tapi saya tidak jadi masalah. Diagnos juga sama, karena memang ini adalah perusahaan yang memang basisnya adalah laboratorium yang penumbuhannya adalah dari revenue laboratorium rumah sakit. Ini dependensi terhadap COVID itu harus dari internal kita sudah persiapkan untuk tidak mempunyai dependensi terhadap COVID related business. Tapi dalam hal ini ya tentu itu adalah merupakan kalibrasi yang secara corporate bisa. Halo. Ya, Pak Ivan. Ya. Ya, Pak. Ya. Sempat terputus, Pak Ivan. Silakan dilanjutkan kembali, Pak. Iya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa fleksibilitas kami untuk bisa mengkalibrasi pertumbuhan mana yang COVID dan COVID related itu akan menjadi suatu kemudahan untuk kita di level corporate dalam menjaga untuk pertumbuhan yang sudah kita rencanakan, Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya sangat optimis dengan pertumbuhan kita di 2021 dan 2022 dan ke depan nantinya, Pak. Baik, terakhir Pak Ivan, dari sisi persaingan, kompetisi begitu, bagaimana Bunda Medik melihat kondisi ini? Saya melihat persaingan itu adalah suatu hal yang sangat baik dan sangat sangat penting dalam kita untuk bisa mengkalibrasikan posisi kita dalam performance. Tetapi ya kami sudah siap bahwa industri pelayanan kesehatan sudah dilihat sejak lama sebagai industri yang seksi, dan saya rasa Bunda Medik sudah masuk sebagai kancah yang dalam kancah kompetisi. Saya rasa ini penting untuk kita bisa terus memposisikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa, dan salam sehat. Saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.